warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Al-Qadariyah, NIM 2301060030 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi PGMI, kelas 3A. Kali ini saya sedang berada di Sekolah SDN Tahfizul Quran Cahaya Umat Mataram yang berada di Jembong Baru. Di sini saya akan melakukan kegiatan wawancara atau sekalian observasi mengenai kurikulum yang digunakan di Sekolah Dasar Tahfizul Quran Cahaya Umat. Video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah kelas kurikulum yang diampu oleh dosen Dr. Hilmiati MPD. Bersama dengan Ustazah Fatin. Ustazah Fatin boleh perkenalkan? Assalamualaikum, saya dari SD Tahfizul Cahaya Umat. Di sini jadi walas kelas 1. Di SD Tahfizul Cahaya Umat ini udah 7 tahun sebenarnya ya. Saya mengabdi di sini. Mungkin sedikit ada mungkin ya dan apa yang ditanyain. Saya ingin bertanya, sekolah ini sudah menggunakan kurikulum Sudah 2 tahun terakhir ini kita pakai kurikulum Merdeka. Tahun sebelumnya masih 2 kelas, masih adaptasi untuk 2 kelas aja yang pakai kurikulum Merdeka. Kalau tahun ini sudah mulai semua pakai kurikulum Merdeka. Begitu. Misalnya kekuatan atau kelebihan apa yang dimiliki satuan pendidikan Di sini. ya. Oh iya, kalau di SD Tahfizul Cahaya Umat tentu yang kita jadiin hal yang paling kita tonjolkan adalah kegiatan menghafal Al-Quran yang berhubungan sama Al-Quran. Karena nama sekolah kita SD Tahfizul Quran Cahaya Umat, maka yang kita utamakan di sini lebih ke hafalannya dan pelajaran fizik. Itu yang jadi brandnya SD Tahfizul. Dan itu yang salah satu kekuatannya. Terus apa yang membuat satuan pendidikan ini lebih baik dari satuan pendidikan lainnya? Jelas adab Al-Quran yang lebih banyak, dan kita di sini ada pelajaran adab ya, pembiasaan menjadi pribadi yang beradab, terus yang belajar Al-Quran itu yang lebih daripada sekolah yang lainnya. Selanjutnya, apa yang belum berjalan dengan baik dalam dimiliki satuan pendidikan ini? Kalau pelajaran umum kita juga tetap belajar pelajaran umum ya. Jadi sebisa mungkin kita balance. Jadi yang ada pelajaran umum, ada praktisnya. Kalau yang belum ada, ini kayaknya kurangnya apa ya? Mungkin manajemen aja ya, manajemen waktunya. Itu sih. Terus hambatan apa yang dihadapi, yang sedang dihadapi sekarang, dan apa yang adakah perubahan peraturan pemerintah yang akan berdampak bagi perkembangan sektor pendidikan? Kalau perubahan kurikulum tentu waktu itu berubah masa rapot. Cara kerja rapotnya beda lagi karena waktu K13 ada KI1, KI 3 sama KI 4, dan itu yang bikin harus ada perbandingannya. Karena kurikulum Merdeka cuma 1 CP aja yang masuk gitu. Pembelajarannya apalagi ya kayak kurikulum Merdeka nggak ada sih selama ini, walaupun kita sudah berusaha menjalankan misalnya berdasarkan kalau kurikulum Merdeka itu yang anak itu perkembangannya tergantung anak-anak ya, termasuk pembelajarannya. Jadi kayak kita punya adik ABK di sini. Punya ABK, jadi tentu pembelajaran buat anak ABK kita berbeda sama yang tidak ABK. Jadi emang sesuai perkembangan anak itu masing-masing. Kalau intrakurikuler ikut Pelajaran umumnya yang masuk
setiap hari ada 2 sampai 3 JP tergantung kelas tinggi atau kelas rendah. Kalau kelas rendah 2 JP dia belajar aktivitas. Kalau kelas tinggi 3 sampai 4 JP belajar aktivitas. Kalau untuk PO kurikuler PA5 dan PPRA P5 kita setiap bulan ada 2 JP sampai 3 JP. Setiap bulan itu kita ada jadwal P5. terus ekstrakurikulernya Ekstrakurikuler kita ada renang, ada olahraga iman namanya, ada KKS itu kayak daur ulang, kemudian ada pramuka untuk kelas tinggi, dan prestasi mungkin dari ya. Oke, salah satu CP di Bahasa Indonesia di kelas 1 itu ada namanya elemen menyimak. Nah, capaian pembelajarannya adalah anak-anak bisa mendapatkan informasi dari proses menyimak cerita yang misalnya dibacakan gitu ya. Nah, materinya apa? Materinya adalah membaca gambar dan mendengarkan cerita dari ustazah yang membaca gambar itu. Jadi pembelajarannya anak dapat mendapat informasi dari proses menyimak, dia mendengar cerita dari ustazah berdasarkan gambar yang tersedia. Sekian video ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.